Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini kita akan bicara tentang topik yang lebih santai, dan saya akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman juga belum tahu, atau mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah tahu mengenai Bitcoin option yang akan kadaluarsa di Jumat ini. Kemudian juga ada berita dari Binance yang cukup positif. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus. Saya akan bahas semuanya di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, seperti biasa saya akan bahas mulai dari coin market cap dulu. Secara global, market cap crypto hari ini ada di angka 1,3 triliun dolar atau turun sekitar 3,82%. Bitcoin sendiri ada di angka 32.623 dolar atau turun 3%. Jadi terkoreksi dari harga tertinggi kemarin itu sekitar 34.000. Kemudian Ethereum 1.900 turun 4,7%. Kemudian Binance ada di 285 dolar turun 0,13%. Kemudian Cardano ada di angka 1,26 dolar atau naik 1,6%. Dogecoin naiknya lumayan 8% ke 0,227 dan kembali ke nomor 6 market cap terbesar setelah kemarin disalip XRP. Oke, itu adalah singkat harga sementara dari beberapa top coin crypto. Dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Oke, Bitcoin seperti yang kemarin saya udah sampaikan juga, bahwa dia masih tertahan di resistance di 34.700-an. Karena teman-teman bisa lihat di sini ada resistance yang cukup kuat, mantulnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Di sini juga kesusahan 5 kali, 6 kali, ya sekitar 6-7 kali ya. Jadi ini adalah resistance yang cukup kuat, dan kemarin ketika dia naik ke reject langsung ke bawah lagi, dan ini sekarang kita koreksi. Dan untuk sekarang memang kalau misalnya bentuknya seperti ini, saya masih percaya bahwa Bitcoin harusnya masih bisa naik lagi ke atas. Cuman ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, bahwa ini dia. Hari Jumat ini tanggal 25 Juni 2021 kita ada Bitcoin options expiry, atau ada options Bitcoin yang kadaluarsa pada tanggal 25 Juni 2021, yaitu besok ya. Dan jumlahnya itu ada sekitar 2,5 miliar dolar yang akan kadaluarsa, dan ini adalah salah satu angka yang paling besar dibandingkan angka-angka sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di 27 Mei, 28 Mei, 4 Juni, dan seterusnya. Ini adalah angka yang paling besar di antara beberapa angka ini. Dan saya udah kasih highlight untuk beberapa tanggal ini. Contohnya di 28 Mei, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah tanggal 28 Mei. Yang terjadi di sini adalah koreksi atau penurunan yang diakibatkan oleh kadaluarsanya option Bitcoin. Nah, ini adalah tanggal 28. Kemudian kita lihat lagi tanggal berapa? Tanggal 4 Juni. Di sini 4 Juni. Nah, ini juga sama, terjadi penurunan yang cukup dalam tanggal 4 Juni. Walaupun kita lihat angkanya tidak terlalu besar di sini. Kemudian tanggal 11 Juni. 11 Juni ada di sini. Dan 11 Juni dia hanya sideways. Jadi tidak terjadi penurunan cukup signifikan, walaupun keesokan harinya tanggal 12 itu terjadi penurunan. Nah, itu yang perlu teman-teman waspadai untuk besok. Jadi kita harapkan mungkin hari ini Bitcoin push dulu deh ke atas sedikit, supaya besok mengantisipasi kalau terjadi koreksi yang diakibatkan oleh option Bitcoin yang akan kadaluarsa. Jadi kalau misalnya Bitcoin mampu, ntar ya saya kasih lihat ini brush. Oke. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa naik lagi hari ini,
seperti ini, naik lagi hari ini, kita masih bisa berpeluang besok ya, kalaupun koreksi ya kita masih bisa ditahan di area support di sini. Baru nanti mungkin melanjutkan kenaikannya. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya hari ini kita mampu naik lagi ke atas. Karena memang kita kalau misalnya angkanya sebesar ini, memang ekspektasinya ya akan terjadi sedikit koreksi, dan cenderung memang rata-rata kalau tanggal-tanggal kadaluarsanya opsi Bitcoin itu biasanya bakalan koreksi gitu ya. Jadi ya kita harus bersabar dulu. Kalau misalnya teman-teman yang mau buy Bitcoin secara short term atau trading ya perlu waspada dan itu kalau bisa ya kita tunggu sampai minggu depan. Karena apa? Namanya Bitcoin ya, hari Sabtu dan Minggu juga teman-teman pasti tahu ya, weekend itu bukan hari yang bagus untuk cryptocurrency, karena rata-rata juga Sabtu Minggu terjadi penurunan di kripto. Jadi cenderung turun bukan naik, karena volume yang kecil dan rata-rata investor mungkin tidak ingin meninggalkan uangnya di Bitcoin atau di kripto dan menariknya keluar dan memasukkannya lagi pada hari Senin. Oke, jadi itu adalah kemungkinan pertama. Kemungkinan yang saya nggak harapkan terjadi adalah kemungkinan kedua, bahwa kita hari ini tidak mampu. Saya hapus dulu ini. Kemungkinan kedua bisa jadi kita hari ini cuman sideways kayak gini, dan besok malah terkoreksi lagi ke bawah. Dan ini adalah level yang sebenarnya cukup penting ya, karena ini adalah support dari low sebelumnya di angka 30.000. Jadi kita harap ya kalau bisa Bitcoin jangan lagi menembus ke bawah sini, karena kalau Bitcoin kembali ke bawah ya bisa jadi kita akan turun lebih dalam. Jadi itu adalah dua opsi Bitcoin yang bisa saja terjadi besok. Jadi saya cuma mau pesan ke teman-teman harus waspada untuk trading 1-2 hari ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang seperti biasa, tidak perlu khawatir ya, lanjutkan saja cicilannya. Mau harganya di berapapun ya, kita kemarin udah buktikan bahwa namanya cicil mau di harga berapapun dalam jangka panjang teman-teman akan mendapatkan profit. Oke. Nah, untuk pemegang BNB, hari ini ada sedikit berita baik bahwa hari ini akan launching Binance NFT Marketplace. Jadi hari ini Marketplace NFT sudah akan diluncurkan dengan Warhol dan Dali Collection. Jadi ini adalah nanti pertama kali karya-karya kedua orang ini yang akan dijual, dan trading will start 10 AM local Singapore time on Thursday. Jadi hari ini sudah mulai tradingnya jam 10 pagi di waktu Singapura, dan harusnya sudah mulai waktu Singapura ketika video ini saya buat. Oke. Dan di sini juga diterangin Binance Non-Fungible Token or NFT Marketplace is set to launch Thursday with an auction featuring works by Andy Warhol and Salvador Dali. Jadi mereka meluncurkan hari Kamis dengan pelelangan yang melibatkan karya Andy Warhol dan Salvador Dali. Jadi ini adalah kedua pembuat NFT yang akan dijual karyanya pertama kali di Binance NFT. Dan kalau misalnya teman-teman mau ikutan ya juga boleh, cuman saya sih pribadi nggak bakalan ikutan sih kayaknya. Nah, ini adalah penjelasan juga apa karya yang akan dilelangkan di hari ini. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan the auction will start with the launch of the marketplace and last for 5 days. Jadi pelelangan akan terjadi pada saat launching marketplace dan akan berakhir dalam waktu 5 hari ya. Jadi bertahan selama 5 hari pelelangannya.
Oke, jadi itu adalah satu hal yang positif untuk Binance. Siapa tahu bisa mendongkrak harga Binance. Jadi itu adalah berita baik untuk para holder Binance ya. Kalau misalnya Bitcoin hari ini naik, harusnya Binance juga bakal terdongkrak cukup besar ya, karena mengingat didorong juga oleh sentimen positif dari marketplace, NFT marketplace. Oke? So, untuk video hari ini singkat aja, nggak usah terlalu berpanjang-panjang, karena juga sementara kita masih menunggu aja apa yang akan terjadi pada Bitcoin selanjutnya, karena juga mengingat yang tadi saya bilang, Bitcoin besok akan ada option yang expired atau kadaluarsa. Jadi kita tunggu aja besok, siapa tahu tidak terulang lagi hal-hal seperti di sini dan di sini. Oke, guys. Terima kasih yang udah menonton hari ini, semoga bermanfaat. Saya cuma mau ngingatin aja hari ini mengenai option Bitcoin yang akan expire. Semoga teman-teman juga lebih pengetahuannya menambah gitu ya. Dan terima kasih yang udah menonton hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka, boleh like dan komen. Kalau lebih bagus lagi, teman-teman bantu saya share supaya lebih banyak orang menonton video saya ini dan channel saya semakin berkembang. Terima kasih yang sudah share sebelumnya dan udah komen sebelumnya. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.